Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rega Ardiansyah dari TRKI 19. Di sini saya akan sharing mengenai suatu informasi yang berkenaan mengenai absorpsi dan suatu energi. Baik, di sini saya mengangkat suatu jurnal yang berjudul Simulation of Improved Absorption Configuration for Carbon Dioxide Capture. Baik, jurnal ini disusun oleh Solomon dan Lars dari Department of and Process Energy and Environmental Technology dari Telemark University College di Norway. Baik, ini teman-teman jurnal aslinya. Mungkin bisa teman-teman cari juga. Baik, untuk yang pertama di sini pendahuluan, di mana yang pertama ialah teknologi untuk mengeluarkan atau menyerap suatu karbon dioksida di sini dalam suatu gas untuk memurnikannya ialah melalui proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini juga memerlukan solvent untuk sebagai pengikatnya, di mana pengikatnya di sini biasanya untuk CO2 itu menggunakan cairan amina. Dan biasanya juga dalam proses penyerapannya ini tuh karena amina dengan harga yang cukup mahal, ialah biasanya diikuti dengan proses desorpsi, di mana proses desorpsi ialah proses pelepasan si antara amina dengan si CO2 sehingga amina itu bisa digunakan kembali untuk proses absorpsi kembali. Baik, namun di sini memiliki kelemahan suatu prosesnya ini ialah konsumsi energi yang tinggi. Nah, di sini kenapa sih konsumsi energi ini tuh cukup tinggi? Nanti akan kita bahas. Maka di situ di sini tujuan dari penulis ialah untuk melakukan simulasi alternatif untuk mengurangi energi konsumsi dengan parameter vapor compression dan vapor recompression dengan konfigurasi split stream dengan aspirasis versi 8.0 untuk 85% aminanya. Dan sini juga diberikan note oleh suatu penulis, yaitu proses rekompresi uapnya itu telah dihitung menjadi alternatif energi optimum dengan konfigurasi yang sudah dievaluasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa sih konsumsi panas ekivalen yang tinggi ini menjadi suatu masalah yang besar, teman-teman? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ialah berpengaruh terhadap biaya kos atau terhadap biaya yang dikeluarkan. Tentunya ya teman-teman, ketika kita menggunakan suatu energi yang tinggi, maka yang pastinya kita akan juga mengeluarkan suatu biaya yang tinggi karena panas memerlukan suatu bahan bakar ataupun hal lain yang dapat menyebabkan nilai kosnya itu bisa menjadi tinggi. Bisa juga dari alat ataupun hal lainnya juga. Yang kedua, bisa berdampak terhadap lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, bisa terhadap efisiensi proses yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu ketergantungan akan bahan bakar atau prosesnya. Karena dalam menghasilkan suatu energi panas, ada berbagai proses yang bisa kita lakukan gitu kan. Dan itu berbeda-beda dan akan menghasilkan juga panas yang berbeda-beda dengan bahan bakar yang berbeda-beda dan proses yang berbeda-beda. Maka dari itu sangat berkegantungan sekali ya teman-teman. Dan yang terakhir ialah berkegantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, di sini setahu saya untuk mendapatkan suatu energi panas yang tinggi, sejauh ini bahan bakar yang sangat efektif atau efisien ialah suatu energi bahan bakar fosil. Seperti batu bara dan lain sebagainya. Yang mana itu kan bahan bakar fosil yang sulit untuk di atau gak bisa diregenerasi, makanya harus dan itu membutuhkan waktu yang beratus-ratus tahun untuk menghasilkan suatu batu bara kembali gitu atau energi fosil kembali. Maka dari itu menjadi salah satu permasalahan yang cukup menjadi titik berat dalam suatu penelitian ini. Baik, selanjutnya penulis juga yang pastinya teman-teman sudah melakukan kayak studi literatur dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu mengenai alternatif untuk penyerapan CO2 mengenai energinya. Seperti itu bisa teman-teman lihat hingga tahun 2014. Maka dari itu di sini seiring berkembangnya teknologi, maka dari itu penulis juga coba untuk mensimulasikan
proses ini itu menggunakan Aspen-Hayes dengan optimasi berdasarkan variasi parameter yang digunakan. Baik, di sini kan tadi saya menyebutkan bahwa optimasi proses tadi juga sudah disinggung. Jadi teman-teman, di sini ada 3 proses konfigurasi alternatif, atau jadi ada tiga variabel gitu ya, tiga variabel simulasi yang peneliti keluarkan gitu ya. Yang pertama pastinya standar proses seperti yang sudah biasa kita temui ya di berbagai proses industri kimia. Yang kedua ialah vapor recompression proses. Jadi ada rekompresi vapornya itu pada suatu proses. Jadi ada yang dikembalikan lagi atau yang digunakan kembali gitu ya. Ada rekompresi kembali gitu ya. Kemudian yang ketiga sama dengan yang kedua, namun ini dikombine atau dikombinasikan dengan split stream proses. Jadi ada pembagian aliran seperti itu untuk dalam suatu proses. Jadi ada rekayasa proses seperti itu. Jadi nanti peneliti itu pengen lihat nih gitu, dari ketiga alternatif atau ketiga variabel atau 3 variasi dari proses ini, mana sih yang memberikan efisiensi energi yang paling tinggi seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja untuk yang pertama, untuk standar proses. Untuk standar proses ini mungkin teman-teman juga sudah biasa melihat di mana ada source gas. Di sini source gasnya itu ya CO2, gas yang banyak CO2-nya dimasukkan dari bawah kolom, dan dari atas kolom dimasukkan suatu amina. Nanti akan fuel gasnya akan keluar, dan nanti akan ada rich amina dari bawah kolom absorber utama. Kemudian dari di sini kan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, rich aminanya itu pengen didesorpsi. Jadi pengen dikeluarkan CO2-nya, dihilangkan, dan aminanya pengen diambil kembali karena amina itu termasuk cukup mahal teman-teman untuk digunakan. Maka dari itu kita murnikan kembali si rich aminanya ini didesorpsi. Prosesnya sama dengan absorber, namun di sini uap atau gas yang diinputkan dari bawahnya ya berupa steam panas. Kemudian nanti CO2-nya akan menguap dan keluar dari top kolom, dan nanti lin aminanya akan keluar dari bawah kolom. Nah, dari bawah kolom ini yang pastinya rich aminanya akan keluar dan dipompakan kembali diinjeksikan kembali ke kolom absorpsi utama untuk memurnikan si source gas itu. Namun teman-teman yang harus teman-teman ketahui, di sini kan yang pastinya dalam proses industri kimia di kolom absorpsi itu atau absorber itu, jika seperti ini ya berarti kita harus memainkan semua proses agar stabil gitu ya. Jadi semisal jika yang keluar di sini berapa suhunya ya, dia akan meski keluar dari reboiler ya akan segitu gitu masuk ke kolam utamanya juga. Berbeda halnya dengan yang akan saya jelaskan yang kedua. Yang kedua ini teman-teman hampir sama, namun dari keluaran lin aminnya itu dari reboiler itu dimasukkan ke separator. Di mana fungsinya itu karena kan yang keluar dari bawah kolom itu yang pastinya masih terdapat energi, masih bisa kita rekompresi nih, kita ambil kembali nih energinya, maka dimasukkan ke separator. Fase bawah, fase liquidnya akan ke bawah, dan nanti ada fase uap yang mengandung energi itu akan ke atas, masuk ke kompresor. Dari kompresor ini akan dimasukkan kembali menjadi suatu vapor dan menjadi input untuk si desorber ini atau desorpsi ini. Seperti itu teman-teman. Dan lin aminnya akan tetap masuk ke kolom absorpsi yang utama. Dari sini melewati heat exchange terlebih dahulu untuk menstabilkan si antara rich amin dengan lin aminnya itu. Seperti itu teman-teman, itu yang kedua. Dan kita coba bandingkan juga antara yang kedua dan ketiga. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua dan yang ketiga itu bedanya. Yang ketiga itu hanya ada penambahan speed stream energy.
Nah, split stream energy itu yang mana sih? Nah, splitternya itu yang ini teman-teman. Jadi ketika lin aminnya itu keluar dari reboiler, dia split atau dia bagi aliran itu menjadi dua. Yang pertama, ada yang langsung menjadi semi lean pump. Jadi ya sama aja, ini tuh seperti metode yang standar. Yang pertama, jadi dia langsung dipompakan, dimasukkan ke pertengahan kolom, dan yang kedua dia masukkan ke separator. Jadi yang ketiga ini itu seperti gabungan antara metode yang pertama dan metode yang kedua, seperti itu ya. Yang dari separator juga sama, yang untuk yang vapornya kita masukkan ke kompresor, kemudian dari nanti vapornya akan masuk lagi ke desorber, dan jadi ya, dari bottom separator ini menjadi lin amin yang dimasukkan ke kolom top absorber, seperti itu teman-teman. Jadi kebayang ya apa perbedaan dari variabel 1, 2, dan 3. Jadi 1 itu yang standar yang biasa kita lihat. Yang kedua itu ada rekompresi terlebih dahulu di separator dari reboiler, dan yang ketiga itu aliran yang keluar dari reboiler di split menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang langsung masuk ke kolom absorber utama di bagian tengah kolom, dan yang kedua direkompresi juga, teman-teman, dan digunakan energinya itu untuk di desorber, seperti itu. Kemudian kita langsung melanjut ini ke model lebih mendalam teman-teman mengenai penggunaan teori-teori kesetimbangan pada aspenhasisnya juga. Nah, baik, di sini spesifikasi proses atau standar proses untuk penangkapan CO2 nih yang diinginkan. Bisa teman-teman lihat, karena di sini pengennya kan removal CO2-nya juga 85%, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ini simulasi untuk proses yang pertama teman-teman, sama ya. Untuk yang tadi ilustrasinya saja, untuk ini mungkin teman-teman bisa lihat secara aspenhasisnya gitu ya. Aspenhasis seperti ini. Dari desorpsi keluar dan langsung masuk ke top kolom gitu ya. Dari top kolom di absorber yang pertama. Nah, di sini yang menjadi fokus utama pembahasannya ialah ini teman-teman, poin utama di mana katanya kondisi hasnya itu 4,30 mJ dan lain sebagainya dalam berbasis model kesetimbangan. Ini bisa teman-teman lihat ya. Dan berbagai juga pendekatan dari perbedaan suhu dan lain-lain. Karena di sini si peneliti menggunakan berbagai juga nih perbandingan dari berbagai aspenhasis, karena kan setiap aspenhasis juga memiliki perbedaan versi, akan menghasilkan juga perbedaan perhitungan, karena bisa setiap perbedaan versi juga memiliki teori-teori atau teori-teori yang digunakan, seperti itu. Kemudian ini untuk yang kedua nih. Untuk yang kedua katanya dia itu mensimulasikan penghilangan CO2 85% dilakukan dengan menggunakan prinsip pengkompresian uap seperti disebutkan pada gambar 2. Gambar 2 itu yang mana? Yang ini teman-teman. Ini secara aspenhasisnya. Jadi ada separator masuk ke kompresor seperti ini. Bisa ya kita lakukan ulang. Baik, kemudian di sini katanya di sini tuh untuk tingkat alir amina yang dihilangkan untuk 85% itu bisa mencapai 106.300 kilomol per jam katanya teman-teman. Nah, di sini dan efisiensi adiabatik kompresornya juga 75%. Nanti di belakang ada kalkulasi perhitungannya. Teman-teman, ini bisa dibandingkan untuk simulasi kompresi yang tadi.
Ini perhitungan atau perbandingan dengan jurnal-jurnal lainnya. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini yang untuk yang ketiga, di mana yang ketiga ini ada split stream. Nah, di sini ada split stream yang digunakan untuk menghasilkan dua aliran. Nah, di sini untuk energi optimasinya. Nah, di sini juga seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk aspek analisis itu bisa memiliki berbagai model ya. Ada yang Ken Eisenberg, yang Lee Marter gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat antara 3 jenis nih. Yang base, vapor recompression plus split stream. Dimana nih untuk kita lihat yang menggunakan model Ken Eisenberg-nya terlebih dahulu. Di sini kita langsung lihat fokus utama ya relatif energy saving. Berarti energi yang tersimpan atau yang terselamatkan atau yang bisa menjadi lebih optimasi itu tuh paling baik itu di vapor recompression. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu yang di limiter, yang menggunakan equilibrium model limiter juga sama ternyata di yang vapor recompression. Nah, di sini menurut saya ada beberapa alasan, opini saya mengapa yang vapor recompression ini tuh lebih relatif energinya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang ketiga. Kalau menurut saya untuk yang ketiga itu karena menjadi lebih kompleks, karena menjadi lebih banyak aliran yang dia masukkan. Sedangkan kan di sini tuh untuk adanya energi yang di split yang langsung masuk ke jadi semilin ke kolom absorber utama itu bisa menjadi salah satu bumerang kalau menurut saya, karena kita harus mengontrol seberapa besar sih energi yang masuk ke kolom pertama, karena itu kan mempengaruhi rich amin yang nanti akan didesorpsi seperti itu. Dan kita juga tidak tahu nih seberapa besar source gas yang masuk energinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini berupa equivalent heat konsumsinya. Untuk vapor recompression ini kelihatan lebih rendah ya teman-teman, lebih rendah dibandingkan dengan yang ditambahkan dengan split stream. Ini sudah terlihat jelas dari grafiknya juga. Ini juga untuk yang function of less pressure, bisa teman-teman lihat yang bawah ini ialah vapor recompression, sudah sangat jelas teman-teman. Dan ini untuk yang minimum approach temperature, dari temperaturnya juga sudah sangat jelas teman-teman. Ini untuk untuk parameternya. Ini untuk dari berbagai konfigurasi gitu kan, untuk berbagai konfigurasi dari rich loadingnya, reboiler heat, compression work, equivalent heat, energy saving. Nah, maka di sini ambil kesimpulan untuk relative energy savingnya itu yang paling bagus atau yang paling alternatif atau yang paling bisa digunakan gitu ya, yang paling banyak menguntungkan ialah yang energy optimized vapor recompression, berarti yang kedua. Nah, ini untuk perbandingannya untuk grafiknya. Nah, di sini maka kita dapat disimpulkan katanya simulasi dan optimalisasi proses pemindahan CO2 berbasis amina dari gas buang dan dari perbangkit listrik tenaga gas alam telah dilakukan dalam usaha mencari proses optimum energi. Tentunya seperti yang sudah tadi saya jelaskan katanya. Konfigurasi rekompresi uap menunjukkan konsumsi energi terendah dari simulasi. Konfigurasi rekompresi uap berarti yang kedua ya teman-teman. Optimalisasi parameter seperti jumlah tahap desober, tekanan flash, dan pendekatan temperatur yang minimum penting untuk mencapai penghematan energi yang lebih baik. Nah, itu barusan ialah beberapa parameter yang menjadi pertimbangan yang mana sih gitu yang paling optimum. Itu salah satu pertimbangannya. Maka katanya proses rekompresi uap dengan 20 tahap absorber, 9 tahap desober, tekanan flash 1,2 bar, ini lebih detailnya untuk yang tahap kedua ya teman-teman, sebagai alternatif paling optimum. Ini tuh mencapai energi 19% lebih hemat dibandingkan energi proses standar katanya. Penulisan ini juga katanya sedang mempertimbangkan biaya optimasi untuk investasi. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kalau opini menurut saya
bisa saja tidak semua proses yang kita lakukan menjadi semakin kompleks itu akan menjadi suatu proses yang baik. Proses yang baik adalah proses yang menghasilkan sebanyak-banyaknya produk yang dihasilkan, namun dengan energi yang rendah dan biaya kos yang rendah. Maka dari itu, pintar-pintarlah kita memilih suatu proses dan harus terus melakukan suatu upgrade mengenai proses juga untuk melakukan improvement daya saing juga ya teman-teman. Oke, baik, sekian teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang tanyakan bisa, atau jika ada yang kurang tepat mungkin pembahasan dari saya, mungkin kita bisa diskusi untuk menentukan atau maaf untuk mencari jalan yang terbaik, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.